Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Yusmanda. Saya jurusan Bahasa Inggris kelas Big B. Saya semester 6 saat ini. Baiklah, hari ini saya akan membuat praktek mengajar, di mana topik yang akan saya bawakan hari ini yaitu Advice to be Healthy. Ini merupakan kurikulum 2013. Nah, ini diajarkan di kelas 3 semester ganjil atau semester pertama ya. Baiklah, langsung saja saya akan memulai praktek mengajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi ya dengan Ibu hari ini. Bagaimana dengan pelajaran minggu lalu? Apa kalian sudah mengulang-ulang di rumah? Oke, sangat baik ya jika kalian belajar di rumah. Itu tandanya kalian memperhatikan pelajaran yang Ibu sampaikan. Baiklah, berhubung hari ini kita akan belajar tentang advice to be healthy. Ada yang tahu apa artinya itu advice? Oke, silahkan angkat tangan kalian jika ada yang tahu apa artinya advice. Oke, Rifki, ada Rifki? Oke, baik. Jadi advice atau saran itu adalah sebuah masukan di mana kita biasanya memberi saran atau masukan kepada orang-orang yang sedang berada dalam masalah, di mana saran-saran yang kita berikan itu bisa membangun orang yang sedang meminta saran atau sedang berada dalam masalah. Kemudian advice to be healthy. Healthy, ada yang tahu apa itu healthy? Oke, baik saudari Rina. Apa itu healthy? Oke, jadi healthy itu adalah hidup sehat atau sehat. Nah, untuk hidup sehat, bagaimana sih sebenarnya hidup sehat itu? Ada yang tahu? Coba Fauzi. Jadi apa hidup sehat itu, Fauzi? Oke, jadi hidup sehat itu adalah bagaimana kita menjaga pola hidup lingkungan kita agar tidak kotor, atau menjaga pola hidup, pola makan agar kita menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Oke, baiklah, rule-nya hari ini di sini Ibu akan membacakan advice atau saran-saran yang ada di buku ya. Nah, di sini sudah ada 4 saran yang berbeda-beda tetapi tujuannya sama, yaitu bagaimana kita menjadi sehat. Nah, baiklah, pertama-tama Ibu yang akan membacakan semua saran-saran yang ada di sini, kemudian nanti kalian yang akan membacanya. Oke, baik. Saran pertama di sini ada from Rina. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eggs, fish, tofu, and tempeh to be healthy. We should eat well in order not to get sick easily. Don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Jadi di sini Rina menyimpulkan bahwa untuk hidup sehat kita itu harus makan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, tahu dan tempe agar untuk menjadi sehat. Nah, di mana kita melakukan hidup sehat agar kita tidak mudah sakit. Kemudian di sini don't skip breakfast. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Nah, di sini Rina menyarankan agar kita agar selalu tidak melewatkan sarapan pagi agar kita punya energi untuk melakukan aktivitas selama sehari. Nah, oke, lanjut ke saran yang kedua dari Aldi. Regular exercise is good for your health too. We can lodge to have stronger lungs. We can also swim in order to have strong muscles. Swimming is also good to stay in shape. Remember, always do warm up before doing any exercise so that you will not get muscle injury. Nah, di sini Aldi
kesimpulan dari saran yang Aldi berikannya itu, untuk hidup sehat kita juga bisa melakukan latihan. Contoh latihan yang bisa kita lakukan yaitu seperti berenang, lari, dan lompat tali. Nah, tapi ingat, sebelum untuk melakukan latihan-latihan berat seperti itu, pertama-tama kita harus melakukan warm up atau pemanasan agar tidak cedera. Bagus. Oke. Lanjut ke saran yang ketiga dari Putri. Nah, many kinds of instant food are not good for your health. They contain of dangerous chemicals like MSG, preservatives, and artificial colors. We should not eat too much instant food so that we will not get serious diseases. In order to stay healthy, we should eat a lot more healthy homemade or foods. Nah, di sini Putri, kesimpulannya, Putri itu menyarankan untuk kita tidak senang dengan makanan-makanan instan seperti kerupuk, cemilan-cemilan seperti monti, teh gelas, karena makanan-makanan seperti itu mengandung banyak bahan pengawet, pewarna, sehingga dia itu tidak sehat untuk tubuh kita. Sehingga terkadang ketika kita memakannya, mungkin ada pengalaman adik-adik pernah merasakan keracunan terhadap tubuh sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, untuk menghindari itu semua, karena bahan-bahan yang dipakai dalam membuat produk-produk instan seperti Indomie dan makanan-makanan kerupuk lainnya, itu mengandung bahan-bahan yang tidak sehat untuk kesehatan, maka banyak terjadi hal seperti itu ya. Jadi kurang-kurangi makan seperti makanan instan seperti begitu, minuman-minuman cepat saji yang warnanya itu sangat sangat kental biasanya. Apalagi kalian yang masih anak-anak kelas 3 SMP ini, biasanya saya lihat banyak yang suka jajan ya seperti itu, makanan-makanan yang cepat dimakan seperti itu. Jadi saran ibu, lebih baik kalian makan makanan yang dimasak oleh ibu kalian dari rumah, karena itu lebih dijamin lebih sehat dan bagus untuk kesehatan kalian. Oke. Kemudian from Fanny, in order to be healthy, we should keep our home and school clean. We should sweep and mop the floors to get rid of dirt. We have to clean our bed up regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. We should wash the dishes right away after meals in order to get harmful bacteria. Nah, ini nih yang biasanya orang sering lakukan dalam seminggu sekali. Di sini Fanny bilang bahwa untuk hidup sehat kita harus menjaga kebersihan. Nah, kebersihan itu di mana saja? Ya, kebersihan kita harus jaga itu mulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan tempat-tempat yang biasanya kita jelajahi untuk nongkrong-nongkrong biasanya. Apalagi untuk rumah ya, dimana rumah itu harus patut kita bersihkan seperti menyapu dan mengepel lantai agar tidak banyak kuman-kuman yang menempel seperti itu. Nah, lanjut, we have to clean our bed up regularly. Nah, di sini Fanny bilang bahwa menyarankan bahwa kita harus membersihkan bak mandi secara teratur agar nyamuk tidak bertelur di tempat itu. Nah, ada yang tahu kenapa agar nyamuk tidak bertelur di tempat itu? Kenapa coba? Iya, betul sekali. Karena di tempat itu, jika nyamuk sudah bertelur di tempat itu, bisa menimbulkan penyakit. Penyakit apa yang biasanya terjadi yang diakibatkan oleh nyamuk coba? Betul sekali, DBD atau demam berdarah. Nah, itu semua disebabkan oleh lingkungan-lingkungan yang tidak bersih. Kalian sering menemukan kan genangan-genangan air di sekitar sekolah, apalagi bekas-bekas minuman yang kalian minum. Jika kalian tidak meminumnya dengan habis, biasanya itu kan terdapat sisa-sisa air di dalamnya. Nah, jika itu berminggu-minggu tidak dibuang di tempat sampah, atau tempat sampahnya tidak dibuang,
maksudnya sampahnya itu tidak dibuang, tidak dibersihkan dalam beberapa hari, maka bisa saja nyamuk akan membibit telurnya di tempat itu. Nah, ketika di situ sudah ada bibit-bibitnya, maka mudah saja kita terjangkit oleh penyakit demam berdarah. Nah, itulah tadi saran-saran dari beberapa orang yang telah ibu jelaskan ya kepada kalian. Nah, baiklah, jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa bertanya kepada ibu. Kemudian ini dibaca-baca ya di bawah situ. Kemudian nanti kita akan membentuk sebuah kelompok, di mana kelompok itu akan di dalam satu kelompok itu setiap orang akan memberikan saran bagaimana untuk hidup sehat. Contohnya tadi sudah ada di sini ya. Contohnya itu kita harus membersihkan genangan-genangan air, menjaga pola hidup sehat seperti olahraga, menjaga pola makan yang sehat, tidak makan makanan instan seperti kerupuk, teh gelas dan lain sebagainya ya. Jadi jangan suka-suka makan di pinggir-pinggir jalan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ketika kita sakit pasti kita mengeluh juga untuk, ya Allah kenapa sih sakit, aku ingin sembuh gitu loh. Nah, ini nih banyak orang yang sakit mengeluh pada saat sakitnya, ingin sehat pada saat sakitnya. Makanya untuk tidak mudah sakit kita harus menjaga semua pola hidup sehat ini. Oke. Baiklah, itu tadi materi hari ini. Untuk tugas di rumah, saya harap kalian pasti sudah paham ya dari apa yang ibu ajarkan hari ini, karena beberapa dari kalian sudah tahu apa itu hidup sehat, seperti apa itu saran. Bagus. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut, ibu akan memberikan kalian tugas hari ini, di mana tugasnya itu yaitu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu saran untuk hidup sehat. Jadi tugasnya itu kalian membuat tulisan di rumah, membuat esai bagaimana untuk hidup sehat. Saran kalian itu seperti apa? Jadi tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya, di minggu depan. Baiklah. Oh, maaf ya, ibu lupa mengabsen kalian. Oke, baik. Sekarang ibu absen dulu ya sebelum ibu keluar dari kelas ini. Baik. Rifki Fauzi. Oke, hadir. Nurul Afia. Oke, hadir. Fauzi hadir. Oke. Ada yang sakit? Ada nih yang nggak ada yang di sini loh. Tidak ada tandanya di namanya. Oh, Rina yang sakit. Padahal Rina loh yang memberi saran. Oh, beda ya. Jadi Rina sakit ya, jangan lupa ya temannya dijenguk. Oke. Jadi karena semuanya sudah selesai ibu absen, ibu selesaikan kelas kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.